Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di The Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 19 Juni 2026. Teman-teman, Bitcoin terpantau breakdown dari level 63.500. Mari kita coba bahas ya apa yang terjadi pada Bitcoin dan bagaimana kita bisa bereaksi dengan situasi saat ini. Pembahasan kita akan mulai dulu mungkin dari kalender ekonomi. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data makroekonomi yang lumayan penting. Yang pertama itu ada data National CPI and Core CPI dari Jepang. Datanya bakalan rilis sebentar lagi, kurang lebih 1 jam lagi. Kemudian juga akan ada Monetary Policy Meeting dari Jepang ya. Ini juga mungkin akan berhubungan dengan suku bunga ke depannya. Kemudian juga dari Amerika Serikat itu tadi pagi udah lewat ya, itu ada Fed balance sheet. Kalau kita lihat dari sini sih nampaknya peredaran uang dolar masih meningkat. Dan Amerika Serikat saat ini ada Juneteenth. Ya benar. Ya ini hari libur ya, holiday teman-teman. Amerika Serikat holiday, kemudian China juga holiday, mungkin market nggak akan terlalu bergejolak yang gimana banget. Kemudian data yang akan ketemu nanti itu akan ada retail sales dan juga beberapa member European Central Bank akan speak. Sedikit review outlook kemarin, ya kemarin secara resmi The Fed mempertahankan suku bunga di 3,75%. Artinya memang tidak ada kenaikan, tapi ada economic projection yang kemarin dirilis. Nah ini aku nggak akan lebih detail, teman-teman silakan cek aja video kita yang kemarin. Lalu kemarin juga kita dapat beberapa rilis data seperti dari Bank of England secara resmi mempertahankan suku bunga. Nah kemarin pound sterling turun turun karena Bank of England nggak naikin suku bunga, jadi kalah sama US dollar ya. Kemudian ada initial jobless claim dari Amerika Serikat kemarin juga rilis, hasilnya adalah klaim penganggurannya cenderung turun dibandingkan dengan data sebelumnya. Gitu. Harusnya ini sih positif buat buat dolar. Oke, itu beberapa data dari makroekonomi. Kita langsung aja quick update teman-teman. Grayscale baru saja merilis Guide to Buy the Dip. Ya, jadi Grayscale baru aja membuat sebuah research tentang beberapa altcoin dari berbagai macam sektor seperti pure commodity, natural infrastructure, economic activity, dan juga cash flow driven. Ya, ini ada beberapa kategori yang dibuat gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini ada beberapa altcoin yang di-highlight, especially adalah AAV. AAV di-highlight sebagai sebuah project coin yang harganya relatif masih murah dibandingkan dengan yang lain. Ya, di mana kenaikan AAV dari harga wajarnya itu baru 1 kali. Ya, ini semakin besar X-nya makin mahal artinya. Ya, makin kecil berapa kalinya itu semakin murah berarti. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa project AAV ini cenderung merupakan project yang paling murah dibandingkan project yang lain. Gitu. A financial model for AAV. Ini dibahas total nih, di mana AAV dikatakan harga wajar, harga normalnya itu ada di sekitaran 80 sampai $100. Ini masih lebih rendah dibandingkan dengan harganya saat ini, gitu. Nah, menurut riset Grayscale ini, pertanyaannya kan apakah nanti ke depannya harganya bakalan mengikuti harga normal lagi? We never knows. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari risetnya, aku akan sediakan nanti di kolom deskripsi video ini ya. Mungkin kalau teman-teman tertarik juga, feel free banget buat cek nanti infonya di komunitas Telegram kita. Wait a moment, guys. Oke, itu ya tadi buat AAV. Kita coba lihat dari berita yang lain. Yang pertama adalah yang kedua adalah pemerintah Bhutan secara resmi memindahkan sekitar 533 Bitcoin-nya ke Binance kemarin. Ya, ini terdeteksi eh ya buat apalagi kalau bukan buat jual. Ternyata Bhutan nggak hold lama, guys. Dia cuma bisa bertahan sekitar 11 bulan terakhir ya. Dan sekarang dia udah jual-jualin mereka punya aset berupa Bitcoin-nya. Itu kemudian setelah Aster mengumumkan pembaruan tokenomiknya, ada whales yang mengalami FOMO dan melakukan pembukaan posisi long senilai 5,33 juta.
Ya ini jumlah yang lumayan gede juga teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Aster itu dia memperbarui tokenomiknya. Kabarnya akan melakukan burning yang lumayan masif, gitu. So kemarin ya ada berita bagus lah ya. Arthur Hayes baru saja membeli 1.500 Ethereum. Ada apa nih Arthur Hayes? Apakah dia ada rencana buat akumulasi lebih banyak lagi, buat invest, buy the dip, atau ada tujuan yang lain? Kemudian juga dari update yang terbaru ada ini, salah satu anggota Dewan Foundation dari Ethereum, ya Dewan Ethereum Foundation atau co-executive director-nya, yaitu dengan akun bernama Xiao Wei Wang. Ya, dia memutuskan untuk mundur guys, ya dari jabatannya gitu. Jadi dia mundur dari jabatannya dan tentu saja dengan mundurnya salah satu kontributor besar di Ethereum Foundation ini. Kita masih akan, cari tahu sih, apa yang terjadi pada Ethereum, apakah ini efisiensi, apakah ini merupakan salah satu, apa namanya ya, pilihan gitu ya, untuk, dia mengakhiri karirnya di Ethereum. Tuh, ya aku cuma mau info aja sih. Oke, Iran secara resmi memposting Memorandum of Understanding atau MOU yang telah sepenuhnya dilaksanakan dan kini berlaku efektif. Ada kabar guys dari pertemuan Iran dan Amerika Serikat. Ya, US lift naval blockade as Iran. Jadi, berita berita terbaru juga Amerika Serikat mencabut blokade angkatan laut setelah pemimpin tertinggi Iran, ya mengatakan kepada Trump membuat kesepakatan karena rasa putus asa. Ini media barat lagi yang bikin ya berita seperti ini. Pemerintah Trump akan memberikan akses kepada Iran terhadap 6 miliar dana beku untuk membeli barang-barang kemanusiaan dan barang non-sanksi dari Amerika Serikat. Rinciannya meliputi: satu, langkah ini digambarkan sebagai insentif keuangan untuk memastikan Iran berkomitmen pada kesepakatan. Dua, dana akan dilepaskan secara bertahap, mulai dari perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari. Tiga, dana akan bergantung pada Iran yang membuka kembali Selat Hormuz. 4. Permintaan Trump juga akan memberikan pengecualian untuk kemungkinan Iran mengekspor minyak selama 60 hari ke depan. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan di balik layar yang terjadi. Dan setelah itu aku coba untuk verifikasi juga ya tentang berita-berita ini. Jadi gini ternyata guys. Jadi ada kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi kesepakatan ini ya yang diambil kemarin yang sudah ditandatangani sama Presiden Trump dan juga Presiden Iran yaitu Masoud Pezeshkian, itu dia menyepakati dan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Jadi apa yang kita expect sebagai totally eee, perdamaian gitu ya, ini hanya berlaku 60 hari saja, gitu. Dan ya bisa dibilang mereka juga merundingkan, skema pemulihan ya dengan nilai sekitar 300 miliar US dollar. Gitu. Jadi sayang sekali nih penandatanganan kemarin yang dilakukan oleh Presiden Trump ini sifatnya hanya berlaku selama 60 hari dan selama 60 hari ke depan ya ini akan terjadi perundingan lagi guys antara Amerika Serikat dan Iran untuk membahas tentang perdamaiannya ini. Gitu. Ya, setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan sementara untuk menghentikan pertempuran selama 60 hari, kesepakatan tersebut diperpanjang. Itu gencatan senjata yang telah dicapai sejak April 2026 meskipun kedua belah pihak masih saling melancarkan sejumlah serangan dalam beberapa bulan. Nah, itulah ya. Jadi ya poin pentingnya itu. Terus aku tadi coba untuk tanya juga, Amerika Serikat dan Iran tidak hanya menyepakati gencatan senjata tapi juga menandatangani MOU secara resmi. Kedua negara berkomitmen untuk menghentikan operasi militer. Nah, tapi terkait dengan apakah kedepannya akan pasti mereka damai terus, nggak ada yang bisa memastikan hal tersebut. Nah, itu perlu teman-teman take note dan perhatikan juga buat kedepannya. Oke, itu ya. Sekarang kita coba bahas secara teknikal, apa sih yang kita bisa lihat dari pergerakan Bitcoin kali ini dan apakah, movement daripada Bitcoin saat ini akan membawanya turun lebih dalam lagi. Oke, pembahasan aku akan mulai dulu pertama dari time frame daily ya. Jadi di time frame daily sebenarnya sih pergerakan Bitcoin ini memang sudah menunjukkan, gerak-gerik yang cenderung turun teman-teman ya.
Kalau kita lihat dari outlook gedenya ini, movement-nya secara market structure cenderung downtrend gitu. Dan kemarin kita sempat dikasih kesempatan rebound sampai 67.000 tapi nggak berlangsung lama. Level tersebut gagal dipertahankan dengan solid gitu ya, dan akhirnya Bitcoin mengalami penurunan. Lalu kemarin kenapa sih Bitcoin ini mengalami tekanan? Ini disebabkan karena kebijakan moneter ya, kebijakan moneter yang mana, menurut economic projection terbaru dari The Fed, ada kemungkinan buat naikin suku bunga. Ya, jadi, potensi kenaikan suku bunga ini dinilai negatif sama market, gitu. Karena apa, ya karena kalau suku bunganya naik, istilahnya deposito tuh jauh lebih menarik dibandingkan dengan mereka invest di saham-saham seperti, saham-saham US ataupun juga kripto atau Bitcoin, gitu. Makanya yang teman-teman perhatikan kemarin indeks dolar menguat, ya kan, harga dari XAU turun, emas turun ya kan. Terus dari faktor lain juga, Bitcoin juga kemarin mengalami penurunan juga. Gitu, karena ya itu masalah dari suku bunga. Anyway, kalau kita melihat dari movement-nya saat ini, kemarin kita juga sempat bikin live dan membahas ya, apa sih peluang-peluang yang bisa tercipta ke depannya dengan situasi, saat ini gitu. Ini aku coba untuk bersihkan dulu. Kemarin kita coret-coretnya banyak sekali. Nah, jadi gini guys, secara movement market structure ya, jujur aja Bitcoin sudah breakdown dari level 63.500. Ini hasil kemarin kita live. Kita udah mention sama teman-teman, jika seandainya Bitcoin sampai turun di bawah dari 63.500, itu berarti Bitcoin sudah membuat yang namanya new lower low baru. Artinya adalah kelanjutan downtrend. Oke, jadi secara teknikal kalau kita melihat dari time frame gedenya nih, Bitcoin cenderung downtrend ya, cenderung downtrend. Nah, kalau kita melihat dari time frame 4 jam seperti itu tadi ya, dia sudah membuat yang namanya new lower low baru. Jadi nanti gambaran structure-nya itu kayak gini. Ini kan dia naik nih, lower low, higher high, ya kan, higher low. Jadi secara market structure itu kayak gini, guys. Dari dia downtrend, di sini dia berubah sedikit korektif. Nah, di sini dia drop. Gitu. Ya, jadi poin drop-nya itu dia turun di bawah dari sorry ini kita geser dulu. Oke. Nah, ini kita lock ya. Nah, jadi ketika Bitcoin turun, itu dia tidak mempertahankan lagi area support di sini, previous higher low. Ini kan ada support nih, yang ini ya, ini dia ada support. Kemarin itu bener-bener kayak dibablas aja turun, gitu. Dan di saat yang sama juga kalau teman-teman memperhatikan, di sini juga ada trend line. Nah, ini adalah support trend line yang mempertahankan posisi Bitcoin sebelumnya, gitu. Karena ini sudah di-breakdown, market structure juga menunjukkan ini adalah, posisi downtrend. Jadi saya sih melihat opportunity ke depan ya, cenderung mencari short setup dibandingkan dengan long, gitu. Saya akan lebih prefer mencari short setup, gitu. Dan memang sudah ya, sudah guys, kemarin kita ada open, itu saya bersyukur dapat di harga yang lebih oke. Mana dia ya? Kayaknya di sini deh saya nah ini dia. Saya udah ambil short di Ethereum, dapat di harga, 17.43. Terus Bitcoin juga dapat di harga 63.900 ya, 63.900, lumayan sih. Nah itu, saya udah dapat short di sini dan ya selanjutnya adalah, we expect harga masih akan terkoreksi mencari beberapa level strong di bawah, gitu. Jadi next target dari saya sendiri yang pertama adalah di area ini, 60.700, ini bisa menjadi next destination buat Bitcoin. Let's say kalau dia akan tetap mengikuti market structure yang ada, ya. Kalau misalkan turun di bawah 60, next targetnya bisa ke 59.400. Itu. Lalu juga kalau melihat dari, potensial mantul lagi ke atas, itu kemungkinan Bitcoin itu ada potensi buat testing balik ke sini guys, 63.500 ya kurang lebih. Yaitu tepat di area konfirmasi yang ini, 63.500. Ini bisa menjadi next, target kalau seandainya Bitcoin ada rebound untuk perdagangan hari ini. Yes, dapat diskon lagi ya.
Jadi gitu aja sih buat update kali ini teman-teman, perhatikan betul market structure selama market structure-nya masih mendukung untuk dia turun, ya following the market structure aja sih kalau kayak kata saya ya. Jadi secara teknikal kan dia seperti ini, turun, naik, ya kan, di sini dia turun, konsolidasi bentar, turun lagi, nah ini dia ada potensi rebound sebentar, gitu. Tapi belum tahu juga kan rebound-nya sampai mana. Nanti kalau dia udah nggak kuat, dia turun lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan mengikuti pola tersebut ya, market structure yang cenderung turun, maka area invalidasinya itu ada di area ini guys. Di sini nih, sekitaran level 64.800. Jadi andai kata Bitcoin nggak ngikutin market structure-nya lagi, ya di sini dia dapat momentum buat uptrend kayak gini misalkan, terus dia naik di atas dari area ini, ya. Nah, kalau dia naik di atas dari area 64.800 itu teman-teman, artinya Bitcoin sudah terjadi pembalikan arah, dari strukturnya gitu. Dari sebelumnya dia downtrend berganti menjadi ya probability adalah uptrend gitu. Nah ini kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa memastikan juga 100% akan, terjadi atau enggak. Tapi kalau misalkan harganya masih di bawah 64.800 dari saya sendiri masih akan tetap mencari opportunity pada short setup. Gitu. Oke deh, teman-teman dari saya gitu aja untuk update kali ini. Thank you yang udah ngikutin dari tadi ya. Semoga outlook-nya bisa bermanfaat. Kalau untuk XAU dia udah turun dead cat bounce kemarin. Ya, ini dia sempat crash kemarin and then dia recover kan. Nah, setelah itu recover-nya nggak seberapa guys, and then dia terkoreksi gitu. Jadi dari peristiwa ini kita melihat bahwa aset-aset berisiko cenderung masih dinomor duakan ya sejauh ini gitu. Investor besar lebih prefer untuk save dulu di dalam bentuk dolar. Kenapa? Karena dolar ini dari harganya di 99 secara indeks itu dia terbang ke 100. Ya, kalau dolar masih kuat kayak gini masih kesulitan kita kalau expect Bitcoin-nya rebound atau recovery, gitu. Jadi sekarang tergantung aja teman-teman, apa namanya, trading plan-nya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang traders gitu ya, kita melihat market structure ini cenderung turun. Tapi kalau teman-teman dari kacamata investor melihat harga yang turun, ini cenderung positif karena teman-teman bisa beli dengan harga yang lebih murah. Jadi lebih kepada tergantung gimana teman-teman, posisinya saat ini, sebagai trader atau sebagai investor. Oke deh, gitu aja ya. Selamat beraktivitas buat semuanya, selamat berhari Jumat, dan akhir kata saya Andre, makasih. Nanti buat rekamannya aku akan share di YouTube ya. See you guys.